Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita lanjutkan proses akhir dari pembukuan pada perusahaan dagang. Ya. Sebagaimana yang terjadi atau yang kita lakukan pada perusahaan jasa, proses pembukuan di perusahaan dagang sama seperti yang sudah kita pelajari. Dari transaksi yang ada kita catat dalam jurnal, di mana jurnal itu bisa berupa jurnal umum maupun jurnal khusus. Kemudian dari semua ayat jurnal kita posting ke buku besar terkait, baik buku besar induk maupun buku besar pembantu, ya. Kemudian setelah itu kita ikhtisarkan dalam neraca saldo. Nah, sebelum dibuat laporan keuangan, sama seperti hanya di perusahaan jasa, kita juga harus melihat apakah ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian agar akun tersebut menunjukkan kondisi yang benar. Nah, dari neraca saldo setelah disesuaikan, selanjutnya kita bisa menyusun laporan keuangan baik dari neraca saldo disesuaikan maupun melalui kertas kerja neraca lajur. Saudara, jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan periodik atau fisik. Yang pertama adalah melakukan koreksi persediaan. Akun lawan yang digunakan adalah akun ikhtisar laba rugi. Koreksi persediaan di perusahaan dagang yang pencatatannya metode fisik ada dua ayat jurnal, yaitu meniadakan persediaan awal atau menghapus persediaan awal, sehingga akun persediaan barang dagang dikredit sebesar nilai persediaan awal dan debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaian yang kedua berikutnya yaitu menampakkan nilai persediaan barang dagang akhir sesuai hasil pemeriksaan barang dagang yang masih tersedia. Sehingga ayat jurnalnya adalah debit persediaan barang dagang, kreditnya akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penyesuaian berikutnya yang dibuat sama halnya seperti pada perusahaan jasa, yaitu untuk menyesuaikan beban yang telah terjadi tapi belum dicatat, ataupun kewajiban yang sudah menjadi hak tapi belum diterima. Ya, kemudian juga pembebanan atas pemakaian aset tetap, ya, yang sudah kita pelajari, beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Baik, kita pelajari contoh di halaman 54 dan 55. Saudara lihat, di situ ada beberapa akun yang memerlukan penyesuaian dan ada informasinya. Ya, informasi pertama, persediaan barang sesuai hasil pemeriksaan fisik. Ya, 17.800.000 itu yang harus masuk di laporan keuangan. Ya. Sehingga ada dua ayat jurnal. Yang pertama adalah meniadakan persediaan awal. Ya, sehingga persediaan barang dagang dikredit, debitnya ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menampakkan persediaan barang dagang akhir sesuai hasil pemeriksaan, sehingga jurnal penyesuaiannya persediaan barang dagang di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian informasi yang kedua, sudah ada data berapa perlengkapan yang terpakai, yaitu yang harus kita catat sebagai beban. Saudara lihat jurnal penyesuaiannya di halaman 55, beban perlengkapan pada perlengkapan sesuai informasi yang diberikan. Yang ketiga, asuransi
dibayar untuk jangka waktu 3 tahun, di mana bayarnya baru tanggal 1 Juli. Padahal akhir periode 31 Desember, berarti sudah ada asuransi yang jatuh tempo 1 Juli sampai 31 Desember, 6 bulan. Ya, sehingga harus dilaporkan sebagai beban asuransi di debit, asuransi dibayar di muka, di kredit, besarnya adalah 6/12 kali asuransi per tahunnya sebesar 1.500.000 ya, sehingga 750. Informasi berikutnya, peralatan diperkirakan umurnya 5 tahun, penyusutan per tahun sama, tahun 2017 belum dibebankan ya, sehingga kita hitung penyusutan per tahun selama 2017, yaitu jurnal penyesuaiannya beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Jumlahnya adalah 3 juta rupiah, karena kita lihat nak, peralatannya sebesar 15 juta disusutkan selama 5 tahun, maka per tahunnya 3 juta. Transaksi berikutnya, bangunan disusutkan 7.500.000 per tahun. Sudah ada informasi, tinggal kita buat jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan bangunan pada akumulasi penyusutan bangunan 7.500.000. Kemudian perusahaan membayar gaji mingguan setiap hari Sabtu untuk 6 hari kerja Rp900.000. Pada tanggal 31 Desember terdapat gaji yang belum dibayar selama 4 hari kerja. Ya, informasi itu menunjukkan bahwa tanggal 31 Desember tidak jatuh hari Sabtu, sehingga ada gaji yang sudah menjadi kewajiban 4 hari kerja belum dibayar, sehingga jurnal penyesuaiannya beban gaji pada utang gaji 4/6 kali 900.000. Informasi terakhir, transaksi pembelian dengan syarat loko gudang, terdapat beban angkut yang belum dibayar karena belum ditagih. Nah, karena loko gudang kan yang menanggung beban pengangkutan perusahaan, sehingga jurnalnya beban angkut pembelian karena belum dibayar, kreditnya utang beban angkut pembelian sebesar Rp250.000.